Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 223 perjamuan ulang tahun Mi Ho. Kapten detektif itu menggigil ketakutan dan buru-buru lari untuk melepaskan borgol dari tangan Lin Yu. Dia ingat bahwa dia belum pernah melihat Liu Ju membuat api sebesar itu. Mengapa membiarkan orang pergi? Bukankah dia menjual kembali peninggalan budaya? Chu Yunxi mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, "Direktur Liu, Anda tidak perlu menatap saya. Publik adalah publik, pribadi adalah pribadi, lakukan saja sesuai dengan hukum." Dia dalam bisnis, bukan dalam dinas, dan tidak tahu, ironi, dalam dinas. Dia mengucapkan kata-kata ini dengan tulus, tetapi itu menjadi pertanyaan di telinga Liu Menghui. Liu Menghui buru-buru menyeka keringatnya dan berkata, "Maaf, Tuan Chu, kami melakukan kesalahan. Tuan, dia sama sekali tidak menjual kembali peninggalan budaya. Bagaimana Anda bisa membuat kesalahan? Apakah Anda tidak menemukan bukti fisiknya?" Chu Yunxi berpikir sendiri apa yang terjadi dengan sutradara. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu melihat wajahnya sendiri, jadi mengapa dia tidak mendengarkan? Bukti material. Liu Menghui gemetar dan tiba-tiba menyadari, tidak heran Tuan Muda Chu menolak untuk melepaskannya. Bukti emosional masih ada di tangannya sendiri. Dia tiba-tiba berbalik dan bergegas ke Kapten Brigade Polisi Kriminal dan bertanya, "Kamu bisa apa yang ditemukan di kamar Tuan He?" "Ditemukan, itu pedang perunggu." Brigade Polisi Kriminal mengambil pedang perunggu yang dibungkus pakaian oleh polisi di sebelahnya. "Sudah ditemukan. Pasti ditemukan di kamar Tuan He." Liu Menghui sangat marah. Sialan. Mengapa kapten detektif ini tidak ada di jalan? Dia harus disingkirkan ketika dia kembali. "Yah, memang ditemukan dari kamar Tuan He, tapi kami melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu pedang palsu yang patah, sama sekali bukan peninggalan budaya." Kapten detektif berkata dengan wajah serius. "Hanya bercanda, dia telah bersama Liu Ju selama bertahun-tahun, tidak bisakah dia memiliki penglihatan sekecil itu?" Liu Menghui menarik napas, mengangguk, dan menatapnya dengan setuju. Imitasi. Ekspresi Chu Yunxi stagnan, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tersesat. "Chu Shao, saya sangat malu hari ini, karena kecerdasan kita sendiri telah membuat kesalahan dan menyinggung Anda dan Tuan He. Saya harap Anda tidak memasukkannya ke dalam hati." Liu Menghui tersenyum dan berkata, dan kemudian mengembalikan pedang perunggu ke Lin Yu dengan hormat, dan berkata dengan hormat, "Tuan He, kesalahpahaman, itu semua kesalahpahaman. Saya harap Anda orang dewasa tidak peduli tentang penjahat, jangan seperti saya, ini masalah kecil. Anda bertemu dengan Kepala Chu beberapa saat, tolong jangan sebutkan. Ini kartu nama saya, tolong beritahu saya jika Anda memiliki sesuatu di masa depan." Kata-katanya penuh dengan pembelaan. Jika Chu Xilian mengetahuinya, topi hitamnya pasti akan hilang. Meskipun dia tidak tahu posisi spesifik Chu Xilian, dia tahu bahwa dia adalah salah satu orang yang berdiri di puncak kekuatan tentara. Dia sekarang memiliki keinginan untuk mati. Su tua yang membunuh 1000 pedang ini, mendorongnya ke dalam lubang api. Untungnya, Lin Yu mengambil kartu namanya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, ini semua kesalahpahaman, kesalahpahaman." Hati Liu Menghui yang tergantung tiba-tiba turun, dan sorot mata Lin Yu penuh dengan rasa terima kasih. Setelah Lin Yu mengirim pedang ke atas, dia mengikuti Chu Yunxi pergi. Setelah Liu Menghui mengirim mereka pergi, untungnya, dia menghela nafas lega. Pada saat ini, ponselnya berdering tiba-tiba, dan Su tua yang menelepon, dan dia tiba-tiba berhenti menelepon. Setelah panggilan tersambung, Su tua tidak sabar untuk datang dan berkata dengan penuh semangat, "Liu Ju, saya mendengar seseorang berkata bahwa Anda mengambil seseorang untuk menangkap anak itu sendiri.
Bagaimana? Pedang itu ditemukan, itu bayi. Aku akan mencari ibumu. Su Laoling, jangan biarkan Lao Su menangkapmu, kamu harus mengambil kulitmu jika kamu menangkapmu. Liu Menghui meraung marah. Itu karena Chu Yunxi dan Lin Yu tidak peduli padanya. Jika mereka peduli padanya, dia harus terlibat dalam seluruh karir resmi. Liu Menghui menutup telepon segera setelah mengutuk, dan Komandan Regu Polisi Interpol berteriak, perintah terus berjalan, seluruh kota barat akan mencari Su Laoling. Jika tertangkap, saya akan dibunuh. Apakah pedangmu asli atau palsu? Saat menjemput Lin Yu dan pulang ke rumah, Chu Yunxi berpura-pura bertanya secara tidak sengaja dan diam-diam mengambil keputusan. Jika Lin Yu mengakui bahwa itu benar, dia akan segera melaporkannya. Palsu. Lin Yu tidak tertipu olehnya. Dia baru saja menyadari bahwa Tuan Muda Chu tidak sabar untuk ditangkap dan dipenjara selama 10 atau 8 tahun. Chu Xilian tinggal di komunitas yang relatif tua. Setiap rumah tangga adalah rumah terpisah. Ini adalah kediaman terpadu bagi para pemimpin militer senior. Chu Xilian tinggal di ketentaraan pada hari kerja dan jarang kembali. Hari ini adalah tempat yang istimewa. Kembalilah untuk menerima Lin Yu. Begitu saya tiba di keluarga Chu, saya melihat bahwa Chu Xilian dan Yin Zhan sudah menunggu di pintu. Chu Yunxi mengerutkan bibirnya, cukup menghina. He Jiarong dan betapa etisnya dia harus keluar untuk menyambutnya. Paman Chu, halo. Lin Yu juga sedikit tersanjung, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit malu. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke rumah Chu dengan tangan kosong. Tolong. Chu Xilian tersenyum. Ibu Chu Yunxi dan Chu Yunwei terlihat sangat luar biasa, agak mirip dengan Chu Yunwei, dengan cara yang bermartabat, dan temperamen yang kuat antara berbicara dan berbicara. Sekilas, mereka berasal dari keluarga besar dan sangat sopan kepada Lin Yu. Selalu memetik sayuran untuk Lin Yu. Mengapa Nona Chu tidak ada di sini? Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya ketika melihat hanya ada 4 dari mereka yang makan. Yunwei telah pergi ke sisi kakeknya. Chu Xilian tersenyum, jangan khawatir, Xiao He, apa yang aku janjikan harus dilakukan. Aku sudah memberitahu pihak Zhang. Tanggal pernikahan ditunda. Keluarga Zhang. Lin Yu sedikit terkejut, dan akhirnya tahu mengapa Chu Xilian bergegas mendesak Chu Yunwei untuk menikah. Jika dua keluarga besar Chu dan Zhang menikah, tidak akan ada keluarga di ibu kota yang bisa bersaing dengan mereka. Saya mendengar bahwa Anda memiliki konflik dengan He Jinqi dari keluarga He. Chu Xilian bertanya dengan penuh minat. Ya, ada perkelahian di bar hari itu. Lin Yu tersenyum dan tidak menyembunyikannya. Hehe, bungsu ini memiliki kepribadian yang sangat keras kepala. Jika Anda memasuki keluarga He di masa depan, dia pasti akan membuat Anda tersandung. Chu Xilian tertawa, tapi He Jingyu, putra keluarga Paman He, masuk akal dan masuk akal. Bakat. Ayah, kamu mengatakan ini terlalu dini. Tidak pasti apakah dia dari keluarga He. Chu Xilian melirik Lin Yu dan mendengus dingin. Dia tidak ingin Lin Yu memanjat pohon besar keluarga He, atau bajingan Lin Yu tidak akan menganggapnya serius di masa depan. Sayangnya, majikan kedua dari keluarga He tidak ada di ibu kota. Dia pergi ke perbatasan Yunnan Myanmar 6 bulan lalu dan belum kembali. Saya khawatir tes garis ayah ini tidak akan dilakukan untuk sementara waktu. Chu Xilian mengerutkan kening dan berkata, tiba-tiba teringat akan hal ini. Lin Yu mendengar ini dan akhirnya tahu kenapa Chu Yunwei berkata bahwa dia tidak bisa melakukan tes garis ayah dengan majikan kedua dari keluarga He ketika dia datang ke ibu kota. Ternyata tuan kedua dari keluarga He sama sekali tidak ada di ibu kota. Tidak apa-apa ayah, sekarang aku juga bisa melakukan appraisal dengan kakekku, tapi biayanya lebih tinggi, jadi jarang di rumah sakit biasa, kata Chu Yunxi. Itu hebat. Chu Xilian berkata dengan penuh semangat, Xiao He, apakah kamu siap? Jika kamu siap,
Aku secara pribadi akan membawamu ke keluarga He untuk memberi selamat kepada wanita tua dari keluarga He dalam beberapa hari. Sangat cepat. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi berseru, merasa sedikit gugup, baru 2 hari sejak dia datang ke ibu kota, jadi dia harus pergi langsung kemana. Tapi itu semua masalah waktu, apakah He Jiarong adalah anggota keluarga He secepat mungkin? Dia bisa menyingkirkan kekhawatirannya sendiri secepat mungkin, dan dia setuju dengan itu ketika dia memikirkan hal ini. Lin Yu memiliki banyak makanan untuk makan hari ini, dan dia mengetahui struktur keluarga-keluarga He dari Chu Xilian. Orang tua dari keluarga He bernama He Qingwu. Dia adalah sosok yang telah memperjuangkan dunia dengan ketuanya. Posisinya dapat dibayangkan. Putra tertua He Ziqin adalah Kepala Biro Keamanan Nasional. Putra kedua He Zizhen adalah pangkat Mayor Jenderal. Anggota kunci dari Departemen Propaganda. Dapat dikatakan bahwa ketiga putra dari keluarga He semuanya adalah karakter yang dapat memegang setengah langit, sehingga keluarga He dikenal sebagai keluarga terbesar di ibu kota. Ia juga memiliki 2 anak perempuan. Ia juga seorang menantu yang baik. Mereka semua adalah pejabat pemerintah. VIP. Adapun generasi ketiga dari keluarga He, yang paling menonjol adalah putra sulung He Ziqin, He Jinyu, yang pernah menjabat sebagai wakil ketua tim inspeksi disiplin Kementerian Kehakiman di usia muda dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Namun dibandingkan dengan Chu Yunxi dan Zhang Yihong, yang sudah menonjol di usia yang sama, mereka masih sedikit lebih rendah. Selain putra ini, He Ziqin juga memiliki seorang putri tertua. He Ziheng hanya memiliki 1 putra, dan He Zizhen tidak pernah memiliki seorang putra setengah pun sejak putranya tenggelam. Tampaknya dia siap untuk tinggal bersama istrinya. Setelah mengetahui tentang situasi keluarga He, Lin Yu tidak tahu apakah harus bahagia atau khawatir. Jika Brother Jiarong benar-benar anak dari keluarga He, maka kekuasaan, ketenaran dan kekayaan akan ada di ujung jari Anda, dan bahkan dengan kemampuannya sendiri, Chu Yunxi dan Zhang Yihong tidak masalah untuk menginjak kaki. Ketika saatnya tiba, apakah kedua keluarga Chu dan Zhang sudah menikah atau tidak, keluargaku akan tetap menjadi yang terbesar. Tetapi di saat yang sama, dia juga tahu bahwa air yang terkenal itu sangat dalam dan tidak mudah membuat bingung. Jika air berlumpur ini masuk, saya khawatir di masa depan tidak akan semudah sekarang. Tapi biarkan dia merawatnya. Mari kita selangkah demi selangkah ketika saatnya tiba. Bagaimanapun juga, apakah He Jiarong adalah dari keluarga He, masih belum pasti. 3 hari kemudian adalah hari ulang tahun wanita tua dari keluarga He. Tahun ini, sesuai dengan permintaan wanita tua itu, keluarga He menjaga segala sesuatunya tetap sederhana. Meskipun mereka masih mengadakan pesta ulang tahun di hotel, mereka hanya mengundang kerabatnya, dan tidak ada orang lain yang diundang. Selama bertahun-tahun, apakah itu wanita tua atau pria tua, setiap ulang tahun adalah sekelompok orang yang berisik, baik teman putra ini atau bawahan putra itu, dan kepala pemanggangannya pusing. Wanita tua itu teliti. Saya sudah muak, jadi tahun ini saya minta untuk mengundang kerabat saja. Dengan jumlah orang yang lebih sedikit, saya akhirnya bisa diam. Seluruh ruang perjamuan sangat meriah, dengan karpet merah di lantai, dicetak dengan karakter, Fu, dan Shou, kuning keemasan. Taplak meja dan sarung kursi semuanya kain sutra merah, disulam dengan potret Shou Tao dan Antartika kuno, penuh berkah. Baik He Qingwu dan wanita tua itu mengenakan setelan tang merah, duduk berdampingan di kepala meja bundar. Kedua lelaki tua berambut abu-abu itu tampak energik, dengan penampilan seperti anak kecil, baik hati dan agung, tetapi dalam proses mengobrol dengan semua orang, He Qingwu akan selalu tertidur dari waktu ke waktu. Wanita tua itu akan segera membangunkannya, dan He Qingwu tersenyum dan berkata kepada semua orang, ini tidak mungkin lagi, saya sudah tua, saya tidak bisa mengikuti arwah. Di luar pintu, He Ziqin membawa saudara ketiganya,
putra dan keponakannya untuk menerima kerabat yang menghadiri pesta ulang tahun. Bosan. He Jinki menguap bosan ke dinding. Nizi, aku akan menendangmu sampai mati. He Ziheng memelototinya dengan marah dan memberi isyarat agar dia diam. Yah, semuanya ada di sini, kan? He Zikin bertanya pada He Jinyu, yang sedang duduk di samping menulis buku yang sopan. Semua ada di sini. He Jinyu mengangguk. Pergi, buka mejanya. He Zikin menyapa dan membawa mereka ke aula. Direktur He, masih ada satu kekurangan. Tiba-tiba suara bernada tinggi datang dari luar gerbang ruang perjamuan, dan kemudian Chu Xilian dengan setelan tunik hitam dengan cepat masuk, diikuti oleh Chu Yunxi, Yin Zhan dan He Jiarong. Chu Xilian. He Zikin tiba-tiba mengerutkan kening ketika dia melihat Chu Xilian, dan berkata dengan dingin, kami sepertinya tidak mengundangmu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.